salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lara dengan NIM 203030205034. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Pendidikan Ekonomi sesuai dengan RPP yang telah saya buat. 3, 2, 1. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa. Berdoa selesai. Gimana anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Nah, syukurlah kalau baik ya. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatannya. Dan ibu harap juga kalian tetap semangat untuk sekolahnya ya anak-anak. Baik, kita cek kehadirannya anak-anak. Ibu akan mengambil absen kalian. Destri, Hadir, Bu. Etri, Hadir, Bu. Lara, hadir Bu. Laura, Hadir, Bu. baik, ada yang tahu nggak hari ini kita membahas materi tentang apa? Nggak tahu, Bu. Oh, baik, pada hari ini kita membahas materi tentang globalisasi dalam bidang budaya. Nah, Ibu jelaskan tentang pengertian globalisasi itu. Globalisasi merupakan proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat pada proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan di dunia ini. Nah, pada produk juga, pada pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Itu termasuk globalisasi ya anak-anak. Nah, juga dengan adanya globalisasi ini, di dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Nah, dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antara manusia dan masyarakat lainnya menjadi lebih mudah. Salah satu faktor yang mempengaruhi globalisasi termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi globalisasi tentu memiliki dampaknya terhadap masyarakat. Nah, salah satu dampak dari globalisasi itu yaitu dari sisi perubahan sosialnya. Nah, pada perubahan sosialnya adalah bagian dari perubahan kebudayaan. Nah, dari perubahan dalam kebudayaan tersebut yaitu mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Nah, dari penjelasan materi tentang globalisasi yang sudah Ibu jelaskan, apakah anak-anak sudah paham atau ada yang belum mengerti gitu? Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, anak-anak bisa bertanya ya tentang globalisasi. Saya Bu, izin bertanya Bu, contoh dari globalisasi tersebut seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu. Ya baik, pertanyaannya sangat menarik sekali ya anak-anak, yaitu bagaimana contoh dari globalisasi tersebut. Nah, nggak usah jauh-jauh ya, contoh terjadinya globalisasi bisa kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita gitu. Nah, contohnya yang paling utama yaitu ketika kita ingin berbicara kepada teman kita yang misalnya teman kita ini di luar negeri, di luar daerah, pokoknya jauh deh dari kita. Nah, kita dapat berbicara kepada teman kita itu, yaitu bisa menggunakan telepon. Itu lebih mudah, nggak usah kita harus pergi berjauh-jauh gitu untuk mendatangi teman kita tersebut. Nah, tanpa harus kita mengirimkan surat, kayak seperti zaman dahulu ya. Baik. Nah, apakah Saudara Lara bisa mengerti? Baik Bu, terima kasih. Jawabannya dapat saya pahami. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu Guru. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan menyuruh kalian untuk membentuk kelompok dari 2 orang sampai
4 atau lebih boleh. Nah, Ibu akan menyuruh kalian untuk mencari materi tentang globalisasi dalam budaya. Terserah kalian mau carinya dari beberapa referensi atau dari buku, majalah, ataupun artikel. Ibu kasih waktu kalian dalam beberapa menit untuk mencari materi tentang globalisasi di bidang budaya. Ibu harap kalian semuanya bisa saling berdiskusi dan saling bekerja sama antara kelompok, anggota kelompok ya, biar bisa berjalan dengan baik. Baik, jika nanti kalian bisa mendapatkan informasinya, kalian bisa presentasikannya. Baik anak-anak, jikalau materi kalian sudah siap semua, Ibu harap kalian semua bisa presentasikannya di depan ya. Nah, presentasinya kita mulai dari kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Destri, saya sendiri dan Lara. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang globalisasi dalam bidang budaya. Materinya akan dibacakan oleh Lara. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang globalisasi dalam bidang budaya. Nah, globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai keseluruhan dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan di luar negeri. Budaya global akan masuk ke dalam suatu negara dengan mudah selama negara tersebut mengikuti arus globalisasi. Dengan adanya proses globalisasi budaya semacam ini, budaya lokal suatu negara akan tergeser. Namun, saat ini banyak sebagian besar masyarakat yang menggabungkan budaya global dan lokal yang mereka kenal dengan globalisasi. Baik, demikianlah hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Saya mau bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Laura. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu, apa saja upaya untuk menghadapi globalisasi dalam bidang budaya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, apa saja upaya untuk menghadapi globalisasi dalam bidang budaya? Nah, untuk menghadapi globalisasi dalam bidang budaya, kita harus yang pertama menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Dan yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Nah, demikian jawaban dari saya. Apakah saudari Laura memahami? Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari semuanya kita beri oplos untuk kelompok 1. Baik, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang waktunya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Etri dan Lara. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang dampak globalisasi dalam bidang budaya. Nah, materinya akan dibacakan oleh rekan kami yang bernama Etri. Baik, saya akan menyampaikan materi dampak globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan. Misalnya, hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara. Terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa
nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, hilangnya kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Jika ada dari teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya mau bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Lara. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu apa contoh dampak positif dari globalisasi di dalam bidang budaya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah bertanya. Dan pertanyaannya, apa saja contoh dampak positif dari globalisasi di dalam bidang budaya? Nah, contohnya seperti pertukaran pelajar di dunia pendidikan, juga bisa menjadi media pertukaran dunia di seluruh dunia. Nah, pelajar yang berkesempatan ke luar negeri bisa mengajar kebudayaan atau kesenian dari negara asalnya, sekaligus mempelajari kebudayaan dan kesenian dari negara lain. Jadi, sama-sama belajar dari budaya lain gitu. Apakah kelompok 1 bisa menerima jawabannya atau sudah dimengerti? Terima kasih, jawabannya dapat saya pahami. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam ikut diskusi dalam presentasi kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, mari anak-anak kita beri oplos untuk kelompok 2. Silakan untuk duduk kembali. Untuk topik kita pada hari ini, kira-kira ada yang ingin menyimpulkan topik pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang globalisasi? Saya, Bu. Baik, pada materi pembahasan yang telah kita diskusikan pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki ketergantungan dan hubungan peningkatan keterkaitan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain, sehingga bangsa-bangsa suatu negara menjadi semakin sempit. Baik, Bu, itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Karena presentasi dan diskusinya hari ini sudah selesai, nah, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu bisa dikumpulkan minggu depan ya. Nah, tugas yang pertama yaitu bagaimana cara kalian seorang siswa atau pelajar dalam menghadapi globalisasi di dalam budaya, di dalam lingkungan sekolah kalian dan teman-teman kalian. Bagaimana sih kalian menyikapinya? Ibu harap tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya anak-anak. Nah, Ibu minta kalian untuk bisa mempelajari materi kita yang akan kita bahas di minggu depan ya anak-anak. Ibu harap kalian semua bisa sehat-sehat semua dan tetap jaga kesehatannya dan hindari kerumunan. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya anak-anak, dan semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Ibu ucapkan selamat pagi ya. Ya, Bu, selamat pagi juga, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Selamat pagi juga, Bu. Demikianlah pembuatan video pembelajaran dari saya. Saya pribadi memohon maaf jikalau ada salah kata ataupun kalimat dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya.